Di manakah tempat yang pas untuk kita bisa menceritakan silsilah keluarga? Di mana Bapak Ibu? Betul, salah satunya di makam. Ya, beberapa hari yang lalu saya melayani pemakaman, ada seorang jemaat yang mengatakan, "Pak, itu makam dari mamaku." Nah, sebelahnya itu adalah makam dari mamaku. Nah, yang itu Pak, itu adalah makam dari mamanya, mamaku. Nah, gitu kan. Maka kita bayangkan mama dari mamanya, mamamu. Nah, oke lah begitu ya. Itu kalau kita melihat silsilah yang ada di atas kita. Nah, silsilah juga bisa dijelaskan atas mereka yang ada di generasi bawah kita. Ya. Kecuali tim musik Kolintang, mohon tidak membuka bocoran ya, karena tadi pagi sudah muncul. Nah, silsilah dalam keluarga 7 ke bawah, dalam Jawa ada istilahnya, ya refresh. Kalau kita punya anak disebut anak. Nah, kalau anak-anak kita punya anak namanya cucu, masih aman ya, putu ya. Ya, putuku begitu ya. Dalam usia tertentu ketika kita diberkati usia yang panjang, sehat begitu, ada di antara kita, di jemaat kita ada yang masih sempat berjumpa dengan anaknya putu, apa? Buyut. Betul, ya. Nah, buyut kita juga nanti punya keturunan. Nah, anaknya buyut kita panggil apa? Apa? Canggah. Anak-anak tahu enggak itu? Betul, canggah. Jadi garis keturunan keempat itu disebut canggah. Nah, kalau canggah nanti juga dikaruniakan keturunan, kita panggil apa? Duduk siwur. Wareng. Bukan wereng ya. Beda, wareng. Nah, wareng juga dalam anugerah Tuhan dikaruniakan putra-putri. Anaknya wareng siapa? Anaknya wareng? Yang bisa menjawab tak kasih hadiah. Anaknya wareng? Udek-udek. Wah, udek-udekku sana ya. Masih 2. Anaknya udek-udek siapa? Gantung siwur. Terakhir. Nah, gantung siwur itu juga diberkati Tuhan gitu ya. Sehingga mungkin di alam sana gitu cerita loh. Iki anaknya gantung siwurku gitu loh. Nah, sebutannya apa? Terakhir. Agak sulit, aku aja susah menghafalkan memang. Cicip moning. Apa ya? Tapi saya coba mencari data memang itu. Nah, ini adalah posisi-posisi seorang dalam sebuah keluarga besar. Saya kalau Natal maupun Lebaran ketemu yang sesama punya buyut gitu aja udah susah ya. Apalagi kalau sudah garis keturunan yang ke 6, 7 dan 8. Tentu tidaklah mudah, tetapi inilah kekayaan budaya kita yang memberikan nama-nama tertentu. Sebenarnya masih banyak ya. Tapi tidak perlulah gitu. Sampai di sini aja kita sudah gelagapan begitu. Posisi dalam keluarga, posisi dimanapun akan menentukan pola relasi kita dengan yang lainnya. Entah sebagai putu, buyut, canggah, wareng, udek-udek begitu atau apapun. Relasi kita dengan yang lainnya tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Saya sebagai cucu maka tidak bisa berbaur sedemikian akrab seperti saya menyapa, berkomunikasi dengan orang tua saya. Gitu kan? Sehingga apa? Walaupun dia adalah nenek kakek saya, tetapi kadang-kadang seperti ada jarak yang membatasi untuk bisa menjalin relasi yang sebenarnya pengennya ya begini tapi tidak jadi. Nah, posisi yang menentukan pola relasi ini nanti akan berpengaruh dalam bagaimana kita membangun sebuah keluarga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, posisi dalam lingkup keluarga maupun lingkup yang lebih luas itu nanti seringkali berbicara tentang kekuasaan. Hari ini hari bersejarah ya Bapak Ibu.
Sebentar lagi, jam berapa toh? Nanti pelantikan? Jam 7. Ya, hari ini kita akan menyaksikan pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Sebentar kemudian kita akan mendengarkan siapa jajaran kabinet yang akan diumumkan untuk bekerja. Nah, posisi-posisi tertentu dianggap sebagai posisi-posisi strategis yang di dalamnya terkandung sebuah kekuasaan, sebuah hak, sebuah situasi di mana itu bisa digunakan sebagai alat untuk, bahkan kadang-kadang bukan hanya untuk melayankan sesuatu, tapi juga untuk menekan, menghancurkan, membentuk, dan lain sebagainya. Nah, cara pandang terhadap posisi itu nanti juga akan mempengaruhi karakter seseorang. Dalam keluarga juga bisa terjadi. Ketika seseorang keliru dalam menghayati posisinya, itu akan sangat mempengaruhi. Bagaimana ketika kanak-kanak dididik sedemikian rupa. Ketika pemuda bergaul dengan siapa. Ketika sudah menikah seperti apa. Punya anak seperti apa. Karakter bisa berubah-ubah ketika dia tidak punya cara pandang dan penghayatan akan posisi yang dimilikinya. Maka hari ini penting ketika dalam memahami menghayati hidup berkeluarga, posisi dan konsekuensi itu menjadi tema yang perlu untuk kita pelajari bersama. Berbicara tentang posisi, berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang karakter, maka ada satu kalimat yang dinyatakan oleh siapa ini? Ada yang tahu? Nearly all men can stand adversity. But if you want to test a man's character, give him power. Ada yang tahu? Abraham Lincoln, ya. Hampir semua orang sebenarnya pada posisi terjepit, dalam posisi tidak mudah, rata-rata mereka masih bisa kok bertahan begitu. Bertahan dalam pribadinya, bertahan dalam karakternya. Bahkan kadang di antara mereka terbentuk karakternya menjadi semakin lebih baik di tengah situasi-situasi yang tidak mudah. Tetapi kalau saudara ingin menguji karakter seseorang, ya, maka kadang-kadang beri aja kekuasaan. Ya, hari ini akan dilantik beberapa orang pada posisi-posisi strategis dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu. Ya, kita berharap ya pemimpin ke depan karakternya baik gitu ya. Tapi bahwa dimungkinkan orang-orang berubah karakternya ketika kekuasaan itu ada padanya. Wah, dulu baik sekali Pak. Wah, dulu sederhana sekali Pak. Wah, dulu humble sekali Pak. Wah, dulu peduli gitu ya. Tapi begitu ada kekuasaan, ada power dalam dirinya, karakternya bisa berubah, ya, mengotak-atik ini itu dan sebagainya untuk mempertahankan kekuasaannya. Kenapa? Ternyata kekuasaan itu enak gitu ya. Ternyata kekuasaan itu nyaman dan lain sebagainya. Maka penting juga dalam kehidupan keluarga sebagai dunia terkecil kita, mari kita betul-betul menghayati apa posisi kita dan bagaimana kita harus menghadirkan hak dan kewajiban pada posisi kita. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45 merupakan peristiwa yang mungkin kedua kali bagi Yohanes dan Yakobus yang sempat menginginkan sebuah posisi yang bagi mereka strategis. Yohanes dan Yakobus berpandangan bahwa yes, ini Yesus adalah orang yang istimewa dan sepertinya memang Mesias yang kita nantikan. Karyanya yang luar biasa, pengajarannya yang mengikat banyak orang, ya. Karyanya yang luar biasa, penuh mujizat, tidak bain-bain begitu. Maka bagi mereka Yesus ini Mesias. Maka bayangkan kalau dia bisa mengusir penjajah Romawi pada saat itu, Yesus menjadi penguasa yang memulihkan Israel, maka akan ada posisi-posisi strategis yang bisa diambil. Ternyata Yakobus dan Yohanes sepertinya mereka sudah diskusi. Wah,
asik ya kalau kita bisa berada di kanan kirinya. Kita bisa menjadi tangan kanan, tangan kirinya Yesus dengan kuasa. Wah, maka betapa hebatnya kita. Betapa berkuasanya kita. Betapa berpengaruhnya kita. Posisi mereka hendak minta dari Yesus. Tetapi ternyata pemahaman akan posisi di dalam karya pelayanan Yesus berbeda dengan konsep dunia yang menghadirkan posisi sebagai sebuah kondisi yang menjadi alat untuk bisa menghadirkan apa yang baik, tapi juga bisa menghadirkan apa yang buruk. Nah, kita akan belajar dari konteks ini dan nanti kita akan dialogkan dengan konteks keluarga. Beberapa hal penting. Yang pertama, posisi. Posisi adalah mandat, bukan sekedar menjabat. Ini permainan kata ya, saya membuat itu. Posisi itu mandat, bukan sekedar menjabat. Ketika mereka mendekati Yesus berdua, ayo kita datang kepada Yesus. Mungkin mereka berpikir, kita kan murid paling cakep, kita kan murid paling pintar, begitu. Mungkin loh ya. Sehingga ketika mereka sepakat, ayo datang kepada Yesus, kita tanya, Yesus, bolehkah kami minta sesuatu dan tolong diberikan, begitu kan? Yesus kemudian menjawab apa? Apa yang kamu minta? Apa yang kamu harapkan untuk aku lakukan? Yakobus dan Yohanes sepakat, izinkan kami berdua ini kelak dalam kemuliaanmu, dalam pikiran mereka, ketika Yesus menang atas kuasa Romawi, dimuliakan, maka itu kondisi yang baik. Yakobus dan Yohanes berpikir, wah betapa hebatnya kita menjadi orang yang duduk di kanan dan kirinya. Dan mereka berani loh nembung, minta itu langsung kepada Yesus. Izinkan kami untuk duduk di kanan dan di kiri Yesus. Mereka berpikir bahwa posisi itu jabatan dengan segala keistimewaannya. Sehingga saya berpendapat bahwa Yohanes dan Yakobus punya pikiran-pikiran yang cenderung seperti orang-orang yang mengejar kekuasaan sebagai sarana untuk memuliakan diri, mencari kekuatan dan sebagainya secara personal. Tetapi kita melihat bahwa posisi adalah mandat. Ya. Sesuatu yang dipercayakan, sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang dipandang layak untuk berada di sana. Tantangan bangsa ini tidak mudah, maka kita juga berharap komposisi kabinet nanti tidak main-main begitu ya. Bukan hanya sekedar menjabat begitu, tapi harapannya memang ini adalah mandat yang memang dipercayakan sehingga harus dikerjakan dengan profesional, dengan yang terbaik senantiasa. Itu doa kita, karena ini adalah hari sejarah yang mana kita menaruh harap yang besar atas pemerintahan yang ada. Posisi, mandat, bukan menjabat. Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu di tengah keluarga apa? Sebagai suami, sebagai orang tua, itu mandat. Bukan sekedar menjabat begitu. Anak-anak di tengah keluarga juga harus paham bahwa aku sebagai anak di tengah keluarga ini adalah Tuhan yang memang menaruh saya di tengah keluarga ini. Pemahaman ini penting untuk kita pegang bersama-sama. Yang kedua, melihat ayat yang ke-38 sampai 40 ketika Yesus mengatakan bahwa apa yang kamu minta, izinkan saya di kiri dan kanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan boleh. Tapi tahu enggak esensi posisi itu? Tahu enggak konsekuensi dari posisi itu? Mereka enggak sadar mungkin ya dalam Yesus bahwa yang kamu minta ini enggak main-main loh. Posisi yang tidak main-main. Kalau kamu minta ingin berada di samping kanan dan kiri, maka harus ada harga yang harus dibayar. Ya. Esensi kanan kiri itu bukan hal yang sepele. Dan Yesus katakan, oke, boleh, tidak ada yang melarang begitu ya. Tetapi ingat bahwa ada esensi dan konsekuensi. Konsekuensi posisi yang kamu minta adalah, kalau kamu pengen di samping kanan atau kiri adalah kamu harus siap untuk meminum cawan yang harus kuminum.
Mereka belum tahu persis apa yang akan dijalani oleh Yesus. Yesus juga mengatakan, kamu juga harus siap menerima baptisan seperti yang aku terima. Dan dengan mudahnya mereka berpikir, bisa, kami sanggup. Seperti kanak-kanak yang minta sesuatu. Kemudian orang tua memberikan syarat dan dengan mudahnya mau, boleh, siap. Padahal belum tahu persis apa sesungguhnya konsekuensi yang harus dijalani. Bapak Ibu, mari kita menyadari akan esensi posisi kita dan konsekuensi yang harus kita sadari atas kita di tengah keluarga. Apa sih esensi sebagai ayah? Apa sih esensi sebagai ibu? Apa sih esensi sebagai orang tua? Apa sih esensi sebagai kakak misalnya? Apa sih esensi dari sebuah posisi adik paling kecil misalnya begitu? Nah, ini penting. Dan tentu konsekuensinya harus dipahami dengan benar-benar. Yang ketiga, Yesus sempat membandingkan, oh kamu berpikir seperti itu ya. Bahwa posisi yang kamu minta, kamu pikir seperti ketika penguasa-penguasa dunia ini punya kuasa, punya posisi untuk mengatur sedemikian rupa. Ingat, pemerintah-pemerintah yang ada dalam dunia ini karena kekuasaan tadi ya, karena power, karena karakter yang kemudian berubah, maka posisi dan kekuasaan dipakai untuk menghantam sesamanya. Ya kan? Untuk menghancurkan sesamanya, bukan untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Kemudian Yesus menekankan betapa pentingnya pemahaman ini. Bahwa di dalamku yang namanya posisi itu bukan menjadi sarana untuk mendapatkan sesuatu. Tapi justru posisi itu menjadi sarana untuk melakukan sesuatu. Yaitu pelayanan. Nah, Bapak dan Saudara, Yesus di bagian akhir juga menegaskan Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bacaan kita yang pertama itu adalah surat di dalam kitab Yesaya tentang janji mesianik. Ya, janji mesianik bukanlah janji terhadap Israel atas seseorang yang akan menjadi pahlawan yang membebaskan bangsa ini dengan kekuatannya, kekuatan politik. Tidak. Justru Mesias harus siap sengsara untuk melayani manusia supaya manusia diselamatkan. Di dalam Ibrani kita juga melihat bagaimana sosok imam, posisi imam, ya, perantara antara umat dan Allah. Itu harus diembannya dengan penuh pengorbanan. Dan Yesus dengan kenosisnya begitu ya. Walaupun ini adalah Allah sendiri, tapi dia melepaskan kealahannya untuk kemudian bisa menjalankan karya mesianik itu sedemikian rupa melalui pelayanan dan pengorbanan. Jadi posisi hari ini Bapak Ibu dan Saudara di bulan keluarga tidak berbicara tentang kekuasaan. Wah, benar tahu Pak Lukas, Bapak itu harus dihormati, ayah itu harus begini begitu. Enggak. Justru hari ini kita digugah untuk sadar bahwa posisi kita di tengah keluarga, di dalamnya ada panggilan untuk melayani, bahkan harus rela berkorban bagi keluarga. Kesediaan kita untuk menghayati posisi kita di tengah keluarga akan menghantar kita untuk mempertanggungjawabkan posisi-posisi yang Tuhan percayakan di lingkup yang lebih luas. Jangan berharap Bapak Ibu punya posisi yang dapat dipertanggungjawabkan di lingkup yang lebih luas ketika di tengah keluarga saja belum mampu mempertanggungjawabkan posisi itu dengan yang terbaik. Maka dimulai dari keluargalah. Mari kita menghayati betul-betul posisi kita, konsekuensi juga yang ada di dalamnya. Bapak Ibu dan Saudara, posisi dan konsekuensi itu berbicara tentang kepercayaan, bukan sebuah raihan, tapi kepercayaan, mandat dari Allah. Posisi dan konsekuensi juga adalah sebuah kesempatan untuk apa?
berkarya melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Di bulan keluarga ini saya terdorong untuk menyampaikan satu poin khusus terkait dengan sandwich generation. Ada yang tahu? Ada di antara kita yang ada dalam posisi ini? Ada orang-orang yang sebenarnya ngurus dirinya sendiri aja masih terlunta-lunta, begitu kan? Tapi kadang-kadang Tuhan percayakan generasi yang ada di atasnya dan generasi yang ada di bawahnya harus turut serta ditanggungnya. Maka pemahaman akan posisi kalau dipahami dengan salah, tambah berat. Tidak ada potensi mengucap syukur, isinya hanya keluh kesah begitu. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu menghayati posisi ini sebagai mandat, sebuah kesempatan untuk melayani, maka kalau aku diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani lingkup yang lebih luas, betapa bahagianya. Saya berharap begitu. Bapak dan Saudara, dari berbagai sumber ada 3 tipe orang bisa berada dalam situasi sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich generation. Ini usianya sekitar 30 sampai 50 tahun kadang-kadang, ya rata-rata. Ada di antara kita yang usia 30 sampai 50 tahun, dia harus bertanggung jawab atas anak-anak mereka. Tetapi karena satu dan lain hal, maka dia juga harus merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Ya, ada orang-orang, aduh Pak, sebenarnya memenuhi kebutuhan keluarga inti saja tidak mudah, tetapi Tuhan perkenankan orang tua yang lanjut usia ada bersama dengan kami. Kalau di panti werda kayaknya enggak pas begitu. Mau titip kakak-kakak, katanya itu haknya paling kecil misalnya begitu. Akhirnya apa? Sudah punya beban akan anak-anak, kemudian juga dia punya beban atas orang tuanya. Yang kedua, club sandwich generation. Nah ini lumayan berat Bapak Ibu. Untuk mereka yang usia 50 sampai 60, ya, usianya sudah agak tinggi ya. Maka model-model seperti ini adalah orang-orang yang diapit oleh orang tua dan anak, ya. Ada orang tua yang harus ditanggung dan anak yang harus ditanggung. Tapi kadang-kadang pada usia 50 sampai 60 sudah diberkati cucu. Ya. Klub sandwich generation itu kadang-kadang 4 generasi dia harus tanggung. Orang tuanya, dirinya sendiri, anaknya, cucunya. Ya gimana lagi Pak, kadang-kadang seperti itu. Maka penghayatan akan posisi ini penting. Ya. Dan itu beban. Kadang-kadang beban yang menjadi pergumulan yang tidak mudah. Yang ketiga, open face sandwich generation. Ya. Ada orang-orang tidak terpengaruh usia sebenarnya. Tetapi karena harus aktif merawat orang tua yang mungkin sudah lanjut usia atau karena sakit, maka dia harus bertanggung jawab sampai kadang-kadang melupakan masa depan dirinya sendiri. Ya. Sehingga apa? Merawat orang tuanya tetapi sampai tidak memikirkan pekerjaannya, pasangan hidupnya, tidak menikah dan lain sebagainya. Ada ya? Kenapa pada usia segini belum menikah? Aduh Pak, tidak kepikiran Pak, saya harus memikirkan orang tua sebagai bentuk hormat dan lain sebagainya dengan begitu banyak alasan. Ketiga model ini ada di sekitar kita dan mungkin kita menjadi bagiannya. Berbicara tentang posisi dan konsekuensi hari ini, saya mendukung dan berdoa supaya Bapak Ibu Saudara dimampukan. Dan kalau memang ini menjadi pergumulan yang tidak mudah, mari kita mohon kepada Allah supaya dikuatkan untuk bisa menghayati posisi dan konsekuensi ini dengan yang terbaik senantiasa. Tentu pergumulan bukan hanya sandwich generation, masih banyak pergumulan di dalam kita. Tetapi inilah gambaran real yang ada di tengah-tengah keluarga demi keluarga. Jemaat Tuhan, posisi dalam keluarga bukan tentang kekuasaan. Ya, jangan. Ini cara pandang yang keliru. Belajar dari apa yang dinyatakan Yohanes dan Yakobus. Mari melihat bahwa posisi kita di tengah keluarga, di dalam Tuhan,
itu berbicara tentang mandat, panggilan, dan kesempatan untuk melayani dengan yang terbaik. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Sejenak saya mengajak kita untuk hening. Pertama, memohon ampun apabila selama ini kita mungkin salah dalam menghayati akan posisi di tengah-tengah keluarga. Kita cenderung kepada pemahaman bahwa posisi itu ya kekuasaan. Di mana sebagai laki-laki di tengah keluarga ya mengatur, bukan diatur. Sebagai istri ya harusnya memegang ini itu dan sebagainya. Tapi hari ini mari kita belajar bahwa posisi kita adalah mandat dan sarana untuk melayani. Yang kedua, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk memohon berkat Tuhan supaya dimampukan di dalam semua posisi kita. Walaupun kadang harus mengorbankan banyak hal, waktu, pikiran, tenaga. Tapi itulah esensi dari posisi kita untuk menghadirkan apa yang baik di tengah keluarga. Dan secara khusus kalau ada di antara kita yang merupakan sandwich generation, mari kita memohon rahmat Tuhan supaya dimampukan untuk betul-betul menghayati panggilan ini. Mensyukuri kalau masih dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi anak, orang tua, bahkan cucu. Atau masih single tetapi diberikan kepercayaan Tuhan untuk mendampingi orang tua terkasih. Mohonlah berkat dan rahmat Tuhan supaya dimampukan menjalankan tugas panggilan ini dengan tulus, dengan yang terbaik senantiasa. Inilah keluarga Kristen di gerejamu ya Allah. Dengan aneka pergumulan yang ada di dalamnya. Apapun posisi kami masing-masing. Sebagai suami, istri, anak, kakak, adik, kami mohon rahmat-Mu untuk setiap kami menghayati dengan benar esensi dan konsekuensi yang ada. Bukan berorientasi pada kekuasaan, melainkan melayani dengan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Tim musik Kolintang De Vocatio GKI Manyar dipersilahkan untuk melayankan pujian. 2 pujian akan dipersembahkan. Tuhan tahu. Ya. Mengadarkan kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti. Dan dalam setiap pengharapan kita kepada Allah, Tuhan akan menghadirkan hari-hari terbaik bagi kita. Selamat melayani. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kami dari tim Kolintang De Vocatio GKI Manyar Surabaya tentunya mengucapkan banyak terima kasih diberi kesempatan untuk melayani di tengah-tengah keluarga besar jemaat GKI Klaten. Kami akan membawakan 2 buah lagu, semoga berkenan dan menjadi berkat buat kita semua.